Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus para guru setempat, Pamanda Al-Mukarram Kiai Haji Lukman, juga Pamanda Al-Mukarram Kiai Haji Awang, Al-Mukarram Kiai Haji Wahyudi, Al-Mukarram Al-Ustaz Fahruddin, juga Al-Mukarram Al-Ustaz Farman, juga Akhin Al-Kiram Qari kita Al-Ustaz Adi, dan juga yang lain. Mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan Allah tambah keberkahan panjang umur, amin. Wabil khusus Habiban Al-Mahbub Al-Habib Hasan Al-Kaf, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus keluarga Sahibul Bait Bapak Haji Masyukin dan juga ibu serta keluarga besar yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan dalam hidupnya. Mengatur waktu penata acara yang saya hormati, al hadirin, bapak-bapak, para santri, para jamaah sekalian yang hadir malam ini yang saya hormati. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini menjadi sababiyah nurul rahmat, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di kediaman Sahibul Bait Bapak Haji Masyukin. Beliau sengaja mengundang kita semua dengan niat tasyakur bin ni'mah atas anugerah yang telah Allah berikan kepada beliau sekeluarga, yaitu diberikan anggota baru, putri beliau yang keempat yang telah diberi nama tadi, yaitu Aisyah Masruhatul Ainiyah tadi. Kita doakan mudah-mudahan bayi yang telah dilahirkan, putri daripada Bapak Haji Masrukin, dijadikan putri yang salihah, dipanjangkan umurnya, tinggi ilmu, tinggi derajatnya. Mudah-mudahan menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sengaja mengundang kita, yang paling utama adalah mengharapkan doa. Aktiru minad doa fa innakum la tadruna min ayyi du'ain tuqbal. Perbanyaklah kalian memohon doa kepada siapapun, karena kita tidak mengetahui doa siapa yang akan Allah ijabah. Jamaah yang hadir di sini lebih daripada 40. Mudah-mudahan doa yang telah dipanjatkan oleh guru-guru kita, baik secara khusus ataupun umum, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah anak, anak adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ini adalah sebuah pemberian, maka kita walaupun sebagai orang tuanya tidak bisa pesan kepada Allah, tidak bisa semau kita. Kadang-kadang orang rumah tangga udah tahunan, berpuluh tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Ada tak? Bukan tidak usaha, bukan tidak ikhtiar siang dan malam, Pak. Pengen punya anak, tetapi apabila Allah belum berkehendak, maka Allah tidak akan memberikan anugerah tersebut. Sebaliknya, ada orang yang mau nahan dulu, jangan dulu kepengen punya anak, tapi hamil lagi. Istilah orang Sunda mah tunji satahun hiji. Nikah 5 tahun, anak udah 4, Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita nanya kaget, ini emang direncanakan? Jawab suaminya keceplosan. Itulah karena anak adalah anugerah pemberian dari Allah. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa request kepada Allah, tidak bisa meminta. Kadang-kadang pengen punya anak laki-laki, datangnya perempuan. Pengen punya anak perempuan, datangnya laki-laki. Tidak bisa semau kita. Karena itu sekali lagi pemberian dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Haji putri yang keempat ya. Putri yang keempat, alhamdulillah. Cowoknya ada 2, ceweknya juga 2, alhamdulillah. Udah lengkap. Mudah-mudahan putra putri Pak Haji Masrukin dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap bayi yang terlahir itu tergadaikan. Jadi anak kita itu tergadaikan, Pak. Kalau namanya tergadaikan mesti ada tebusan. Anak kita mau sekolah, mau kuliah, lanjutin sekolah, masuk kemana? Ke swasta. Berapa biayanya? Puluhan juta. Tidak punya uang, kita gadaikan surat tanah. Kapan ditebusnya? Nanti kalau kita sudah punya. Begitupun anak kita, murtahanun bi'aqiqatihi, tergadaikan. Maka anak yang terlahir dari rahim istri kita atau anak kita harus kita tebus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Ada 3 cara untuk menebus anak yang baru lahir. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Potongkan kambing untuk anak kita yang dinamakan akikah. Kapan kita memotong kambing? Kalau perempuan 1 aja ya. Kalau anak laki-laki 2. Itu kalau ada, karena tidak wajib, hanya sunnah muakkad. Bagusnya hari ke-7. Kata bapak-bapak, saya mah belum punya milik, masih repot, apalagi musim pandemik belum selesai. Pada minggu kedua, tahapan kedua, minggu kedua belum punya, ditangguhkan sampai hari ke-21 minggu ketiga. Itu 3 tahapan, 3 level yang boleh kita pilih. Kalau minggu pertama bisa, minggu kedua bisa, tidak bisa, minggu ketiga. Kalau sudah lewat minggu ketiga, sudah kagak usah hitung minggu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kapan kita punyanya? Silahkan kita mengeluarkan akikah untuk anak kita. Saya mau Pak Haji, udah tua dulu belum diakikahin sama orang tua. Kalau memang kita belum dikasih akikah, belum dipotong kambing sama orang tua kita,
boleh kita sekarang akikah. Cuma kalau bapak mau akikah, misalnya besok potong kambing 2 Pak, insya Allah saya hadir lagi Pak. Tapi jangan pakai marhaba. Siapa yang gendong? Dikirain cucunya. Ini kakeknya digendong. 60 tahun baru akikah. Jadi murtahanun bi akikatihi. Silahkan kita mengeluarkan akikah. Nah ini tidak wajib, hukumnya hanya sunnah muakkad. Yang kedua, wayuh laku. Untuk menebus anak kita cukur Pak. Tadi telah dilaksanakan anak Pak Haji, Neng Aisyah sudah dicukur rambutnya. Dan menurut aturan kalau anak dicukur, digunduli karena rambut yang tumbuh di dalam perut itu kotor. Tadinya kotor bercampur dengan air ketuban, bercampur dengan darah, maka dibersihkan dulu rambutnya. Setelah dibersihkan rambutnya, ditimbang ada berapa gram rambutnya, dihargakan dengan perak. Misalnya rambutnya ada 10 gram, perak sekarang 1 gramnya berapa? Silahkan, misalnya perak 100.000, berarti kali 10 gram 1 juta untuk harga rambut. Kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak. Kalau kata Pak Haji, saya mau dengan emas, silahkan dengan emas. Emas sekarang berapa harganya? Misalnya 600.000, 600.000 kali 10 gram 6 juta, kita sedekahkan uangnya. Rata-rata paling juga 4 gram, 5 gram Pak. Ini anak kita barang lahir rambutnya udah keribo. Percis Ahmad Albar atau Edi Brokoli. Ditimbang ada setengah kilo, bangkrut orang tuanya. Subhanallah. Wayuhlaku dicukur. Yang ketiga wayusamma dikasih nama. Alhamdulillah pada hari ke-7 putri Pak Haji Masrukin telah dikasih nama, yaitu Aisyah Masruhatul Ainiyah. Nama yang luar biasa, nama yang diambil dari Zaujatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Aisyah, ilmunya seperti Aisyah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kayaknya gabungan Pak Haji ya, gabungan. Nama Pak Haji ada, nama ibu juga ada ya. Tapi bagus, Masruhatul Ainiyah, luar biasa. Memang sekarang lagi musim nama digabung-gabung Pak. Ya. Siapa ini namanya? Depi. Kok Depi? Bapaknya Dede, ibunya Vina. Sekarang lagi musim digabung-gabung. Yang penting ada namanya, yang penting ada maknanya. Itulah Pak akikah. Setiap orang tua pasti berharap anak keturunannya ingin menjadi anak yang soleh. Setiap orang tua Pak. Bahkan jangankan kita, insya Allah kita orang baik Pak. Sholat kita masih mau, bulan Ramadan kita masih mau menjalankan. Bahkan riungan seperti ini, perkumpulan seperti ini kita masih mau datang. Insya Allah kita orang baik. Kalau ditanya pengen menjadi anak, punya anak yang baik, anak yang soleh, pasti jawabannya kepengen punya anak yang soleh. Orang yang tidak baik pun sama Pak. Orang yang tidak baik pun sama mengharapkan keturunannya menjadi orang yang baik. Walaupun seorang maling, tetapi tetap berharap anaknya menjadi anak yang baik. Kadang-kadang orang tuanya bilang begini, Nek, bapak tanggung udah jadi orang yang kagak baik, kamu jangan nurutin bapak. Pasti orang yang tidak benar juga berharap anaknya menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Semua orang tua pasti berharap anak dan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya pasti meyakinkan di sini tidak ada yang berharap anaknya menjadi copet. Walaupun bapaknya copet, pasti tidak berharap anaknya menjadi seorang copet.
Walaupun bapaknya seorang tukang maling, tidak berharap anaknya menjadi tukang maling. Seorang wanita penzina pasti tidak berharap anaknya menjadi seorang penzina sebagaimana orang tuanya. Pasti, sekali lagi, semua orang tua berharap punya anak keturunan yang baik dan soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh dan soleha. Amin. Cuma masalah soleh itu, Pak, tidak cukup hanya berharap. Kita pengen punya turunan yang soleh dan soleha, tidak cukup berharap. Karena soleh dan soleha tidak hanya sekedar mengucapkan simsalabim abah kadabra, anak ketika menjadi soleh perlu proses, perlu ikhtiar, perlu usaha untuk menciptakan seorang pribadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang dinamakan soleh? Wassalih al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang bisa menjaga hak-haknya kepada Allah dan hak-hak sesama manusia. Artinya Allah punya hak dari kita, maka hak Allah adalah kewajiban kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, anak, tetangga, saudara, mereka punya hak dari kita, maka hak mereka adalah kewajiban kita. Penuhi hak Allah, penuhi hak tetangga kita, penuhi hak sesama manusia. Apabila kita sudah bisa memenuhi hak-hak mereka, maka insya Allah dikatakan orang saleh. Berarti kalau sepihak itu belum dikatakan saleh, Pak. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, sholatnya rajin, puasanya juga rajin, bukan sekedar bulan Ramadan, Senin Kamis juga dilaksanakan. Tetapi sama tetangga kagak akur, sama saudara bermusuhan, sama orang tua tidak hormat. Itu belum dikatakan orang soleh, karena baru sepihak hubungan dengan Allah saja yang diperhatikan. Hubungan sesama manusia tidak diperhatikan. Sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, kepada orang tua hormat, kepada anak pun sama baik, sama tetangga akur, sama saudara pun akur. Tetapi hubungan dengan Allah tidak diperhatikan. Sholat kalau kepengen, puasa kalau kuat, kagak kuat ya batal. Nah, orang yang masih bisa menjaga hak manusia tetapi tidak bisa menjaga hak Allah belum dikatakan soleh. Jadi intinya orang soleh itu adalah hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dijaga baik, hubungan dengan sesama manusia dijaga baik. Itulah orang soleh. Jadi soleh itu tidak mesti jadi seorang kiai, tidak mesti menjadi seorang ulama, tidak mesti menjadi seorang yang pintar, tidak mesti menjadi orang-orang yang hebat. Orang soleh itu yang penting bisa menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia, baru dikatakan soleh. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak turunan kita menjadi soleh, Pak? Ini perlu usaha, perlu ikhtiar. Bahkan sebelum anak kita lahir, tatkala kita merencanakan ingin punya keturunan, kita lagi ikhtiar, maka kita harus terus berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang disampaikan, dibacakan dan diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Dan doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Terbukti Allah memberikan anugerah anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihis. Nabi Ismail adalah orang yang saleh, diangkat jadi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang kecil, ketika masih kecil, Nabi Ismail sudah terlihat kesolehannya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengajak musyawarah kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, anakku saya, ada perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil waktu itu? Ya abah if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah,
Wahai ayahku, apabila itu perintah Allah, maka jalankan, laksanakan. Itu bukti orang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Coba kalau Nabi Ismail pintar saja tidak soleh, Pak. Mungkin otaknya berputar, bagaimana supaya saya tidak disembelih. Tidak akan taat kepada orang tua, tidak akan taat kepada Allah. Karena namanya disembelih pasti sakit. Tetapi itu sekali lagi bukti daripada kesolehan Nabi Ismail yang menjadi putra daripada Nabi Ibrahim. Doanya dijabah, Rabbi habli minas shalihin. Maka kita harus terus berdoa, walaupun kita belum dikasih turunan misalnya, Pak. Lagi berusaha, terus kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berharap ingin keturunan yang saleh, maka tanamkan pribadi yang soleh dan solehah pada jiwa orang tua. Ayahnya, ibunya, cetak menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu akan berpengaruh besar kepada anak. Akan meresap kepada jiwa seorang anak. Jadi anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Bahkan anak kagak usah disuruh, Pak, kita contohin, insya Allah bakal nurut. Jangan sampai kita cuma nyuruh tapi kagak nyontohin. Neng, ngaji ge, pakai jilbab tuh, bajunya yang panjang, diantar sama emaknya kayak Tarzan. Kira-kira anak bakal tetap seperti itu enggak? Tong, ceng, sholat berjamaah, sholat ke masjid, ngaji, bapaknya kagak sholat berjamaah. Kira-kira anak nurut enggak, Pak? Nurut enggak? Enggak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tua akan meresap kepada anak kita. Makanya yang paling pertama adalah tanamkan jiwa soleh dan solehah pada diri orang tua. Maka insya Allah pengaruh dari kesolehan orang tua akan berpengaruh besar kepada anak. Bahkan dari masalah makanan, dari masalah minuman pun harus diperhatikan, Pak. Karena mohon maaf, Pak, kita manusia diciptakan oleh Allah itu dari nutfah, dari air sperma. Sesuatu yang hina, yang tidak berharga. Lebih mulia bahan ayam daripada bahan manusia. Kalau ayam, bahannya telur. Telur berapa kilo? Berapa harganya 1 kilo? Berapa? 22.000. Update ya, Pak ya? Harga telur 22.000 ada harganya. Apalagi telur ayam kampung, apalagi telur bebek. Harganya tentu lebih mahal. Tapi coba kita bawa 1 liter bahan manusia ke pasar, kira-kira ada yang beli, Pak? Ada yang beli? Jangankan dibeli, orang lain tentu akan menganggap kita orang jorok, orang tidak bersih, orang kotor, bahkan bisa disangka sebagai orang gila karena menjual sperma. Itu karena apa, Pak? Tidak ada harganya kita manusia. Nah, kita diciptakan dari sperma, dari air mani, atau dikatakan nutfah. Nutfah itu diambil dari sari-sari makanan dan minum yang dimakan oleh orang tuanya. Masuk ke dalam rahim. Nah, apabila makanan yang dimakan, yang dikonsumsi oleh orang tuanya dihasilkan dari hal-hal yang tidak halal, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan